السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين، أعزكم الله. Kita sampai pada nasab yang berikutnya setelah Ismail. Siyaqatun nasab min waladi Ismail. Berkata Ibn Hisham bahwa konteks nasab atau susunan nasab dari anak Ismail, bahwasanya Ismail ibni Ibrahim alaihi wassalam memiliki 12 anak. 12 anak ini bernama Nabit wa Qaidam wa Azbal wa Misha wa Musmi'an wa Mashi wa Dam wa Udur wa Tima wa Yatur wa Nabsh wa Qaidum. 12 anak Nabiullah Ismail ibni Ibrahim alaihi wassalam. Di antara 12 itu ada yang bernama Nabit. Nabit anaknya Ismail memiliki anak pula yang bernama Ya'jub ibni Nabit. Dan Ya'jub inilah yang kemudian melahirkan seorang yang bernama Ya'rub. Ini asal kata Arab dari kalimat Ya'rub. Fawalada Ya'rub, Ya'rub ini memiliki anak Tirah, dan Tirah memiliki anak Nahur, dan Nahur memiliki anak bernama Muqawwim. Muqawwim memiliki anak bernama Udad. Fawalada Udad seorang yang bernama Adnan. Sudah mulai dekat. Adnan sudah mulai disebut-sebut bahwa itu adalah tokoh Arab di Jaziratul Arab, di Quraisy khususnya. Adnan bercabang-cabang anaknya yang menjadi suku-suku kabilah-kabilah dari anak Ismail. Adnan diantaranya memiliki 2 anak, namanya Ma'ad ibni Adnan dan Aq ibni Adnan. Adnan ini yang menyatukan antara Arab di Yaman dan Arab di Hijaz. Fasarat Aqun fi daril Yaman. Aq dan turunannya dia tinggalnya di Yaman karena Aq kan menikah dengan wanita dari kalangan Asy'ariyin. Kalau kita ingat Abu Musa Al-Asy'ari, itulah suku Asy'ariyin, atau beliau dari suku Asy'ariyin. Nenek moyang mereka bernama Adnan dari turunan Ismail memiliki 2 anak, Ma'ad dengan Aqkan. Aq menikah dengan Asy'ariyin dan terus di Yaman. Faqama fihim, tinggal di sana bersama Asy'ariyin. Fasaratid dar wal lughah wahidah. Akhirnya di Yaman dan di Hijaz negerinya dan bahasanya sama, karena turunannya satu orang yang bernama Adnan.
Wal Asy'ariyun Banu Asy'ar ibni Nab ibni Udad ibni Humays ibni Amr ibni Arib ibni Yasjub ibni Zaid ibni Kahlan ibni Yasjub ibni Ya'rub ibni Qahtan. Sedangkan Asy'ari juga sesungguhnya turunannya kalau diurut-urut sampai kepada Qahtan, dan Qahtan pun nanti dari anak Ismail juga, sehingga sama-sama Asy'ari juga Arab, turunannya Adnan juga Arab. Wa walada Ma'ad, sedangkan Ma'ad anaknya Adnan melahirkan 4 anak, menurunkan 4 orang anak. Nazzar yang turunannya nanti disebut Bani Nazzar, wa Qudha'ah yang turunannya disebut Bani Qudha'ah, dan Qanas dan Iyad. Fa amma Qudha'ah fatayamanat ila Himyar ibni Sama. Sedangkan Qudha'ah mereka tinggal di arah kanan sana, yaitu daerah Himyar ibni Sama. Adapun Qanas ibni Ma'ad fahalakat baqiyatuhum fima yaz'um nusabu Ma'ad. Diriwayatkan bahwa mereka binasa karena satu musibah seluruhnya, sebagaimana dianggap oleh beberapa ahli-ahli nasab. Dari turunan Ma'ad yang binasa tidak bersambung keturunannya adalah dari anak Ma'ad ibni Adnan yang bernama Qanas. Wa kana minhum Nu'man ibn al-Mundhir Malikul Hirah. Dan di kalangan mereka ada seorang yang bernama Nu'man ibn al-Mundhir, dan dia menjadi raja, menjadi penguasa di daerah Hirah. Wa kana Raji'ah ibn Nasr Malikul Yaman. Waktu itu di negeri Yaman rajanya, penguasanya bernama Rabi'ah ibn Nadhr. Rabi'ah bin Nadhr sebagai penguasa Yaman, baina adhafi muluk Tababibah atau Tababi'ah, di antara sekian raja Tabi'ah yang turunannya ke Ismail, yang paling terkenal adalah raja Yaman ini yang bernama Rabi'ah ibn Nasr. Fara'a ru'yan halathu wa fadhi'a biha falam yada' kahinan wala sahiran wala 'anifan wala munajjiman min ahli mamlakatihi illa jama'ahu ilaih. Raja ini, raja Yaman yang bernama Rabi'ah ibn Nasr, bermimpi dengan mimpi yang ahalathu, yang membuat gelisah dia, membuat bingung, membuat takut, gemetar. Maka karena ini sebelum Islam, dia kumpulkan semua tukang takwil mimpi, dia kumpulkan tukang sihir, dia kumpulkan dukun-dukun, dia kumpulkan, termasuk ahli-ahli nasab, ini ahli menebak, ini dari suku fulan, melihat kaki, melihat tangan, disebut aif, dikumpulkan juga seluruhnya. Munajjim, ahli nujum juga dikumpulkan. Seluruh yang ada di negerinya dari berbagai macam ahli-ahli tadi, ini ahli-ahli perdukunan, ahli-ahli tebak, ahli takwil mimpi, semuanya dikumpulkan dari seluruh negerinya. Faqala lahum, kemudian dia berkata, inni qad ra'aitu ru'yan halatni wa fadhi'tu minha. Aku bermimpi dengan satu mimpi yang membuat aku gemetar dan aku takut. Fakhbiruni biha wa bita'wiliha. Maka kabarkanlah kepadaku apa mimpiku dan kabarkan juga apa takwilnya. Lihat caranya dia tanya. Rabi'ah bin Nasr bertanya, apa mimpiku dan apa takwilnya? Maka semua orang bertanya-tanya. Qalu uqsus alaina nukhbiruka bita'wiliha. Kabarkan kepada kami mimpimu apa. Nanti kami akan takwilkan takwil-takwil mimpinya. Kami akan tebak takwil-takwilnya. Qala inni in akhbartukum biha lam atma'in ila khabarikum an ta'wiliha. Kalau aku kabarkan pada kalian mimpiku, kemudian kalian takwilkan, aku enggak tenang. Berarti yang menakwilkan bukan ahlinya, tapi yang ahli, maka dia bisa menebak mimpiku sekaligus menakwilkannya. Fa innahu la ya'rif ta'wilaha illa man 'arafaha qabla an ukhbirahu biha. Yang akan bisa menakwilkan mimpiku adalah orang yang bisa menebaknya
sebelum aku ceritakan. Faqala lahu rajulun minhum, berkata salah seorang mereka, fa in kana al-malik yuridu hadha falyab'ath ila satihin wa syiq. Kalau tuan raja menginginkan seperti itu, maka kami enggak ada yang mampu. Tidak ada orang lain yang bisa memenuhi keinginanmu kecuali dua, Satih wa syiq. Dua tokoh mereka dari ahli-ahli dukun-dukun mereka yang paling terkenal yang bernama Satih dan Syiq. Qala, dikatakan fa innahu laisa ahadun a'lam minhuma, tidak ada di antara kami yang lebih alim dari dia, dari mereka berdua. Fa huma yukhbiranihi bima sa'ala anhu, maka dua orang itu yang bisa menghabarkan kepadamu apa mimpimu sebelum kau ceritakan. Maka diutuslah seorang untuk menemui dua orang tadi, dua dukun yang bernama Satih dan Syiq. Dipanggil satu persatu. Ini raja ini penasaran, tidak mau dua orang yang bersama-sama, nanti yang satu mengikut yang lain. Aku pengen ngetes satu dulu, kemudian satu, kemudian dibandingkan. Sama apa enggak sama? Dipanggil Satih qabla Syiq. Satih dulu dipanggil sebelum Syiq. Qala inni qad ra'aitu ru'yan halatni wa fadhi'tu biha fa akhbiruni biha. Kata raja, aku bermimpi dengan mimpi yang mengerikan, yang aku takut dengan mimpi tersebut. Akhbiruni biha, kabarkan kepadaku mimpiku dan takwilkanlah. Fa innaka in asabtaha asabta ta'wilaha. Kalau engkau bisa menebak dan tepat, maka engkau akan mampu menakwilkannya. Qala, berkata Satih, af'al. Ra'aita humamah kharajtan min dhulumah fawaqa'at bi ardin tahimah fa'akalat minha kulla dhatin jumjumah. Ini namanya syij'. Syij'al kuhan itu adalah kebiasaannya para dukun-dukun mengucapkan dengan sajak-sajak. Dan Rasulullah SAW tidak suka ketika ada orang yang berkhutbah dengan sajak-sajak seperti itu. Rasulullah menyatakan, hada syij'ul kuhan. Ini sajaknya kuhan, sajaknya para dukun-dukun. Ini contohnya. Si Satih berkata, ketika diperintahkan oleh tuan raja tadi untuk menceritakan, dia berkata, af'al, aku lakukan. Ra'aita humamah kharajat min dhulumah fawaqa'at bi ardin tahimah fa'akalat minha kulla dhatin jumjumah. Yang bermakna, engkau melihat seperti api keluar dari kegelapan dan kemudian jatuh di tempat yang rendah, di dataran yang rendah, dan kemudian mengambil semua dhati jumjumah, semua yang memiliki tengkorak dimakan oleh api tersebut. Kata raja, faqala lahul malik, ma akhta'ta minha syai'an ya Satih. Sungguh tidak salah sedikit pun engkau wahai Satih. Fama indaka min ta'wiliha? Kalau begitu apa takwilnya menurutmu? Qala ahlif bima bainal harratain min hanash la yahbatanna ardakum bil habash fala yamlikunna ma bainal abyan ila al jurash. Sajak lagi, pakai sajak lagi. Sajaknya dukun-dukun. Kata dia, sungguh aku bersumpah dengan apa yang ada di antara dua gunung batu ini, dari seluruh ular-ular yang ada di tengahnya. Ini sumpah dengan nama makhluk, syirik. Cuma ini ceritanya sebelum datangnya Islam. Dan si dukun-dukun ini biasa bersumpah dengan nama-nama makhluk. Ahlifu bima bainal harrataini min hanash. Aku bersumpah dengan ular-ular yang ada di antara seluruh dua bukit ini. La yahbatanna ardakumul habash. Sungguh akan runtuh kerajaanmu di Habasyah ini. Fala yamlikunna ma baina abyan ila al-juras, maka niscaya mereka akan menguasai dari abyan sampai juras. Faqala lahu al-malik, maka berkata raja tadi, wa abika ya Satih, inna hadha law ghaid muji' faman huwa kain awfa zamani hadha am ba'dahu. Wahai Satih, demi bapakmu wahai Satih, sungguh ini mengerikan dan ini menakutkan. Kapan itu terjadi? Apakah di zamanku ini atau nanti di zaman mendatang? Qala la bal ba'dahu bihin akthar min 60 atau 70 yamdina min as-sinin. Tidak, bahkan nanti beberapa tahun ke depan, 6 atau 7 tahun setelah lewat dari tahun-tahun.
Kata raja tadi, "Afa yadumu dzalika min mulkihim am yafdha ayan qati'?" Apakah kekuasaan dia terus-menerus berlangsung atau terputus? Qala la bal yanqati'. Tidak, katanya. Bahkan akan terputus. Bal yanqati' li bid'in wa sab'ina min as-sinin. Bahkan akan terputus sejak atau nanti setelah bid'in wa sittina min as-sinin, setelah 60 sekian tahun. Thumma yuqtaluna wa yukhrajun, maka mereka dibantai dan diusir minha haribin, dan mereka lari dari negeri ini. Penguasa tadi. Qala wa man yali dzalika min qatlihim wa ikhrajihim. Kalau begitu, siapa yang menggantikan setelah itu kekuasaan ini? Qala yalihu Iram ibn Dhi Yazan yakhruj alaihim min Adan fala yutraq ahadun minhum bil Yaman. Akan digantikan oleh Iram ibn Dhi Yazan, yang dia akan menguasai dari Adan, dan dia tidak akan meninggalkan seorang pun di Yaman. Ini akan dikalahkan, tidak akan disisakan di Yaman, dikuasai oleh mereka semuanya. Qala, bertanya lagi raja tadi, "Afa yadumu dzalika min sultanihi am yanqati'?" Apakah berlangsung terus kekuasaan dia, Iram ibn Dhi Yazan ini, atau terputus? Qala bal yanqati', bahkan akan terputus. Qala wa man yaqta'uhu? Siapa yang memutus kekuasaan Iram ibn Dhi Yazan ini? Qala nabiyyun zakiyyun, seorang nabi yang suci. Ya'tihi al-wahyu min al-'ali. Nabi yang zaki, ya'tihi al-wahyu min al-'ali, nabi yang suci yang mendapatkan wahyu dari langit, kata yang menguasai berikutnya. Qala huwa mimman hadha an-nabi? Nabi dari mana itu datangnya? Qala rajulun min walad Ghalib bin Fihrin min Malik ibn Nadhr yakunul mulku fi qaumihi ila akhir ad-dahr. Seorang nabi dari seorang turunan Ghalib ibn Fihr. Fihr itu Quraisy sebagaimana telah terangkan kemarin. Turunan Quraisy ibn Malik ibn Nadhr. Yakunul mulku fi qaumihi ila akhir ad-dahr, dan dia akan menguasai di kaumnya sampai akhir masa. Qala na'am yaumun yujma, dikatakan wahalid dahr min akhir. Kata raja tadi, emang zaman ini ada akhirnya? Dijawab oleh Satih, na'am yauma yujma'u fihi al-awwalun wal akhirun yas'ad fihi al-muhsinun wa yashaqqu fihi al-musi'un. Iya, nanti di hari dikumpulkannya orang yang pertama sampai orang terakhir, yang akan berbahagia orang-orang yang baik dan akan sengsara orang-orang yang jahat. Qala ahaqqun ma tukhbiruni? Apa benar apa yang kau kabarkan padaku ini wahai Satih? Qala na'am wasyafaqi wal ghasaq wal falaqi idza tasaq innama anba'tuhu lahaq. Tentu, kata dia, demi syafaq wal ghasaq dan demi falaq idza tasaq, sesungguhnya ini adalah hak. Fama qadima alaihi syirk. Khani bin a'azakumullah, khani talaba rahimani wa rahimakumullah. Kira-kira kenapa Ibnu Hisham, yang tentunya beliau mengambil dari yang sebelumnya, kenapa dikisahkan dalam kisah sirah ini tentang ucapan seorang dukun? Khani bin a'azakumullah, ini untuk menggambarkan bahwa seluruh umat dari agama apapun, aliran apapun sudah tahu akan datangnya Nabi. Kaum Nasrani telah tahu dari kabar berita Nabi mereka, Nabi Isa, dan pendeta-pendeta mereka. Kaum Yahudi sudah tahu dari Nabi mereka dan dari tokoh-tokoh pendeta mereka bahwa nanti akan datang Nabi terakhir yang namanya Ahmad atau Muhammad. Ciri-cirinya begini-begini juga tahu. Kaum musyrikin yang tidak Nasrani, tidak Yahudi pun tahu. Dari mana? Terkenalnya kisah Raja Rabi'ah ibn Nasr yang bertanya kepada Satih. Ini baru satu Satih, dan raja masih belum yakin sebelum dibandingkan dengan Syirk. Apakah sama beritanya atau tidak? Maka dipanggil Syirk. Thumma qadima alaihi Syirk wa qala lahu kaqauli Satih. Dikatakan kepadanya persis seperti pertanyaan kepada Satih. Aku bermimpi dengan mimpi yang mengerikan, menakutkan. Coba kabarkan apa mimpiku, tebaklah, dan kemudian kalau benar maka takwilkan mimpinya. Yani kalau salah, apa perlunya ditakwilkan? Berarti kamu nggak ngerti apa-apa. Maka wa katamahu ma qala Satih liyanzur ayattafiqani am yakhtalifan. Raja menyembunyikan
jawaban Shatih untuk ngetes sama atau berbeda. Qala, kata si Syekh, na'am, ra'aita humamah kharajat min dhulmah fawaqa'at baina ardin wa akmah akalat minha kulla dhatin nasamah. Tadi kulla dhati jumjumah, ini kulla dhatin nasamah. Aku lakukan, kata Syekh. Engkau melihat seperti api yang keluar dari kegelapan dan mengenai bumi yang dataran rendah dan kemudian menghabiskan semua yang memiliki kepala, memiliki ubun-ubun, memiliki ubun-ubun. Sama tahu dengan beritanya dari Shatih. Maka raja berkata, faqala lahu dzalika arafan annahuma qad ittafaqa. Maka ketika itu raja mengetahui bahwa ini sama dengan apa yang diceritakan oleh Shatih, berarti benar. Wa anna qawlahuma wahid, berarti ucapannya satu. Illa ana Shatihan qala waqat bi ardin tahima. Hanya saja kalau Shatih mengatakan bumi tahima, sedangkan di sini bumi akmah. Maknanya kurang lebih. Akalat minha kulladatin jumjumah, di sini mengatakan memakan semua yang memiliki tengkorak, di sini memakan semua yang memiliki ubun-ubun. Tapi maknanya sama. Faqala lahul malik, maka berkatalah raja tadi, ma akhta'ta ya Syekh, sungguh engkau tidak salah wahai Syekh. Tidak salah sedikit pun. Fama indaka fi ta'wiliha, kalau begitu apa yang kau punya dari takwil mimpi ini? Qala ahlif ma bainal harratain min insan la yanzilanna ardakumus Sudan fala yaghlibunna ala kulli tiflatil banan wala yamlikunna ma baina abyan ila Najran. Kata si Syekh, sungguh aku bersumpah dengan apa yang ada di dua padang batu ini dari seluruh manusia. Bersumpahnya dengan manusia, tadi bersumpah dengan ular-ular. La yanzilanna ardakumus Sudan, niscaya orang-orang Sudan akan turun menempati tempat kalian. Yang tadi Habasyah, sekarang Sudan. Sudan sama Habasyah sama. Enam. Fala yaghlibunna ala tiflatil banan, maka niscaya mereka akan mengalahkan kalian dan akan dibantai semua anak-anak kalian dan turunan kalian. Fala yamlikunna ma baina abyan ila Najran, dan niscaya orang kaum ini akan menguasai antara Abyan dengan Najran. Faqala al-malik wa abika ya Syekh, inna hadha lana laghaib. Benar, sungguh demi bapakmu wahai Syekh, ini sungguh menakutkan dan mengerikan. Famata huwa kain, kapan terjadinya? Afi zamani hadha am ba'dahu, apakah zaman ini atau zaman nanti mendatang? Qala la, bal ba'dahu bi zaman. Yang tadi Shatih ba'dahu bi hin, sekarang ba'dahu bi zaman, bahkan setelah ini beberapa waktu. Thumma yastanqidkum minhum azimun dzu sya'an, niscaya akan menolong kalian dan mengusir mereka seorang yang memiliki kedudukan. Wa yudhikuhum asyaddal hawan, dan niscaya mereka akan dibantai, akan dirasakan pada mereka asyaddal hawan. Persis juga dengan Shatih. Wa min hadzal azim, wa man hadzal azim sya'an. Wahai Syekh, siapa yang kamu sebut tadi sebagai orang yang memiliki kedudukan yang tinggi? Qala ghulamun laisa bidaniyin wala mudan, seorang anak yang tidak dani, tidak mudan, tidak tua dan tidak pula terlalu muda. Tidak tua, tidak pula terlalu muda. Yakhruj alaihim min baini Diyazan, yang akan keluar dari negeri, dari turunan Diyazan. Fala yatruk ahadan minhum bil Yaman, dan enggak akan disisakan seorang pun di Yaman. Subhanallah, disebutkan dengan sama, hanya disebutkan dengan kalimat Diyazan, tapi di sana disebutkan dengan Iram ibni Diyazan. Qala, Malik bertanya lagi dengan pertanyaan yang sama persis seperti pertanyaan pada Shatih. Apa yadumu sultanuh? Apakah kekuasaannya akan berlangsung terus atau terputus? Qala, dijawab oleh Syekh, bal yanqati' bi rasulin mursal, bahkan terputus dengan seorang rasul yang diutus. Ya'ti bil haqqi wal adli, yang datang dengan membawa keadilan dan membawa kebenaran. Min baini ahli dini wal fadl, di antara semua orang yang memiliki agama dan kemuliaan, maka orang ini yang paling adilnya, yang paling haknya. Yakunul mulku fi qaumihi ila yaumil fasl,
dan akan terus berkuasa di kaumnya sampai akhiril fasl. Akhiril fasl sama seperti ucapan tadi akhirid dahr. Maka ditanyakan kembali kepadanya, wa ma yaumul fasli? Apa itu yaumul fasl? Qala yaumun tujza fihi al-wulah wa yud'a fihi minas sama'i bid'awat wa yasma' minha al-ahya'u wal amwat wa yajma' fihi bainan nas lil miqat yakunu fihi liman ittaqa al-fawz wal khairat. Kata Syekh, yaumul fasl adalah hari dibalasnya setiap orang dengan perbuatan-perbuatan mereka. Dipanggilnya, diserunya setiap orang dari langit dengan panggilan-panggilan yang akan didengar panggilan itu oleh seluruh manusia yang hidup maupun yang mati. Wa yujma' fihi bainan nasi lil miqat, dan dikumpulkan manusia untuk satu waktu yang ditentukan. Yakunu fihi liman ittaqa al-fawzu wal khairat. Maka saat itu orang yang takwa akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dan fauz dan kemenangan. Jawabannya persis sama, dengan kalimat-kalimat yang berbeda dan sijik-sijik yang berbeda. Kata raja tadi, ahaqqun ma taqul? Apa benar? Apa hak yang kau katakan ini? Qala wa rabbis samai wal ard wa ma bainahuma min raf'in wa khawd. Innama amba'tuka bihi la haqqun ma fihi amad. Kata Syekh, sungguh demi Rabbus samai wal ard, lebih bagus sumpahnya daripada yang tadi. Karena sumpahnya dengan nama Rabb. Demi Rabbus samawati wal ard, demi penguasa langit dan bumi. Dan apa yang ada di antara keduanya min raf'in wa khafad. Dan apa yang di antara keduanya yang tinggi maupun yang rendah. Innama amba'tuka bihi la haqqun ma fihi amad. Apa yang aku katakan ini hak, enggak ada keraguan padanya. Qala, dikatakan fawaqa fi nafsi Rabi'ah ma qala. Maka masuk dalam hati Rabi'ah apa yang dikatakan oleh keduanya, bahwa ini benar. Dipisah, tidak saling mendengar, jawabannya persis sama. Fajahaza baitahu wa ahla baitihi ila al-Iraq bima yuslihuhum wa kataba lahum ila malik min muluki Faris yuqalu lahu Sabur ibni Khurdadad fa askatahum al-khirah. Maka karena yakin dengan berita tadi, dia siapkan raja ini perbekalan-perbekalan, kemudian keluarganya dibawa semuanya pindah ke Irak. Kenapa? Khawatir apa yang dikatakan oleh dua dukun tadi hak, bahwa akan datang dari Sudan, dari Habasyah, mengalahkan dan membantai orang-orang di Yaman, termasuk anak-anak kecil dan perempuan. Maka dia pindah ke Irak, bima yusahibuhum, bima yuslihuhum, dan membawa sesuatu yang perlu, dan diperintahkan beberapa orang untuk memimpin di sana. Wa kataba lahum ila Malik ibni Muluki Faris, dan disurati semua raja-raja di Persia yang dijuluki dengan nama Sabur ibni Khurdazad. Disurati dengan berita tadi, bahwa akan terjadi begini, akan terjadi begini. Fa'askatahumul hayrah. Tapi raja-raja itu semuanya enggak ada yang yakin, enggak percaya. Kisah berikutnya, istila'u Abi Karb Tuban As'ad ala Malikil Yaman. Kisah berikutnya adalah bagaimana dikuasainya Yaman oleh orang-orang dari Sudan, atau lebih tepatnya oleh Abi Karb bin Tuban As'ad. Namanya Tuba As'ad. Insyaallah pada kajian mendatang biidznillah taala, yang kemudian nanti akan mengirim pasukan ke Ka'bah untuk menghancurkan Ka'bah. Berarti ini kisah sebelum Islam, tetapi ada kaitannya dengan apa yang akan kita kisahkan dari kisah sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena nanti mereka inilah yang mengirimkan utusan pasukan bergajah untuk menghancurkan Ka'bah. Insyaallah kita akan bahas pada kajian berikutnya biidznillah taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang jelas berarti berita kabar gembira akan datangnya seorang nabi diketahui oleh semua pihak. Nasrani tahu, Yahudi tahu, musyrikin pun sudah tahu. Dan kalau ada yang bertanya, kenapa kok si Syekh dan Sotih bisa tahu? Apakah dia itu dapat wahyu? Bukan.
Yang namanya dukun-dukun sebelum datangnya Rasulullah SAW, mereka bisa bertanya pada jin dan jinnya mencuri berita-berita di langit. Sebagaimana disebutkan dalam surat Jin. Mencuri berita-berita dari berita langit. Hanya saja setelah diutusnya Rasulullah SAW, maka mereka para pencuri-pencuri berita ini dilempar dengan bintang-bintang. Maka setelah itu sudah hampir tidak ada dukun kecuali penipu. Ya, ini dia ngaku tahu padahal dia tidak ngerti apapun. Mereka juga tidak ngerti apapun. Dukun terdahulu sama. Kalau si jin tadi mendapatkan satu berita, dia akan tambah dengan berita-berita yang dusta sekian banyak. Nah, Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.